Assalamualaikum anak semua. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Oke, maaf sebelumnya kita mulai untuk pelajaran kita selanjutnya. Pelajaran apa hari ini? STK. Oke, STK. Oke, sebelum itu kita siapkan dulu ya. Silakan ya. Siap, gerak, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca ayat kursi bersama-sama. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, untuk pembacaan Al-Fatihah dan ayat kursi sudah kita laksanakan. Semoga diharapkan dengan membuka pelajaran dengan membaca ayat-ayat Al-Quran agar Anda semua dimudahkan dalam belajarnya, dimudahkan dalam mengerti dan memahami pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, sebelumnya Ibu mau absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada, siapa? Nopal. Kenapa Nopal? Sakit kata mamanya. Oh, sakit. Ada suratnya? Tidak. Nggak ada ya. Tapi orang tuanya kalau bisa nanti kasih tahu untuk orang tuanya hubungi Ibu ya. Ibu absen dulu. Halimah Syadia, Hadir, Bu. Lydia Nurjana, Hadir, Bu. Saleha Putri Delima, Hadir, Bu. Noval ya yang sakit ya. Ini karena suratnya nggak ada. Nah, Ibu tunggu teleponnya dari orang tuanya ya. Hadir, Bu. Noval. Oke, baik. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah.
ya untuk belajar. Karena ini masih pagi, kita harus tetap semangat untuk belajar matematika. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran kita. Hari ini kita belajar mengenai materi statistika. Oke, statistika. Baik, kita mulai saja. Pembelajaran kita pada hari ini adalah statistika. Kelihatan? Kelihatan ya. Oke, kita mulai. Pada pembelajaran ini kita memiliki kompetensi dasarnya yaitu KD 3.10 yang mana kita akan membahas tentang menganalisis data berdasarkan distribusi, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan dan membuat keputusan serta membuat prediksi, ya. Adapun indikator pencapaian dari kompetensi kita yang kita pelajari itu yang pertama menganalisis data, distribusi data yang diberikan. Nah, kita akan diberikan sebuah data dan kita akan menganalisisnya. Nah, yang kedua dapat menentukan rata-rata atau mean, ya, mean atau biasa kalau anak sekolah ini menyebutnya mean. Nah, jadi bacanya sebenarnya mean ya atau rata-rata suatu kumpulan data. Dan yang berikutnya menentukan median dan modus suatu kumpulan data. Median itu apa? Nilai tengah. Modus apa? Nilai yang paling banyak muncul. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kita mempelajari ini diharapkan Anda semua dapat membaca data dari distribusi data yang diberikan, kemudian dapat menganalisis datanya, serta dapat melakukan prediksi dari distribusi data yang telah diberikan. Oke, sebelumnya statistika ini udah pernah dipelajari di kelas 7, betul? Betul. Sekarang Anda semua udah kelas 8, berarti kita melanjutkan ya. Perbedaannya adalah apa? Kelas 7 kita membahas tentang menyajikan data. Yang pertama menyajikan data menggunakan tabel. Yang kedua menyajikan data menggunakan diagram diagram garis atau grafik garis ya namanya. Kemudian ada diagram batang dan yang terakhir yang lingkaran diagram apa namanya? Diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Jadi di kelas 7 kita hanya membahas tentang bagaimana cara menyajikan data ke dalam bentuk beberapa penyajian datanya. Nah, yang kelas 8 hari ini kita belajarnya tentang apa? Diagram garis. Ya, kita analisis diagram-diagram tersebut. Ya, jika diketahui sebuah diagram batang, ya misalnya. Nah, ini contohnya ya, langsung nanti kita masuk. Jadi di sini kita akan kita baca nih diagram yang udah ada, kemudian kita analisis diagramnya, kemudian kita prediksi atau kita tarik kesimpulan dari diagram yang diketahui. Nah, contoh data pada diagram batang. Nah, level pertama kita akan membaca diagram batang di samping menunjukkan hasil tangkapan ikan dari tahun 2003 hingga 2008. Nah, ini dia ya diagramnya. Dari 2003 hingga 2008. Kita lihat pertanyaan yang pertama. Pada tahun berapakah jumlah tangkapan ikan terbanyak? Nah, kita akan melihat dari diagramnya. Nah, kan di sini katanya tadi membaca kan level pertama. Nah, kita baca diagramnya. Kira-kira dari diagram batang berikut ini yang memiliki tangkapan ikan paling banyak adalah di tahun berapa? 2007. Oke, 2007 sebanyak berapa ikan? 5.000 dengan jumlahan ribuan ton. Berarti 5.000 ton ya. Dengan 5 ton. Oke. Lanjut, berapa kilo selisih antara tangkapan ikan terbanyak dengan yang paling sedikit dalam kurun waktu tersebut? Oke, coba ya. Selisih itu berarti kita mengurangi. Kita lihat pada tahun berapa ikan yang tangkapan ikan paling banyak? 2007. Oke, 2007 itu dengan berapa jumlah tangkapan ikannya? 500 ton. 5 ton ya. Oke, yang paling sedikit berapa? Di tahun 2004. 2004 dengan jumlah 2 ton. 2 ton. Maka selisihnya adalah pada tahun jumlah tangkapan pada tahun 2007
dikurang jumlah tangkapan pada tahun 2004. Maka 5 ton dikurang 2 ton berapa? 3 ton. 3 ton. Maka dari itu 3 ton selisih dari jumlah tangkapan dari tahun yang terbanyak dan yang tersedikit. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa kita lanjut? Oke, kita lanjut ya. Untuk berikutnya ada diagram garis ya. Penyajian datanya dalam bentuk diagram garis. Nah, diagram di samping menunjukkan data banyaknya siswa kelas 8 SMP Ceria pada tahun 2007 sampai 2013. Oke. Maka di sini kita akan menganalisis, kemudian kita tarik kesimpulannya. Nah, level pertama tadi kita mengapain? Membaca. Level kedua kita akan Analisis. dan berikutnya kita tarik Kesimpulan. Oke. Soalnya yang pertama, banyaknya siswa perempuan pada tahun 2007 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Nah, oke. Kita lihat ke gambarnya. Pada tahun 2007 berapa total siswanya? 55. Yang di sininya Lydia. Oh. Yang di grafiknya. Pada tahun 2007 berapa jumlah siswanya? 100 ya. 100. Oke, diketahui di soal dengan jumlahnya 55%. Maka 55% itu artinya sama dengan 55%. Oke, 55/100 kita kalikan dengan 100. Maka berapa jumlah siswanya? 55. Iya, 55%. Oke, ini untuk 2007 ya. Berikutnya, banyaknya siswa perempuan pada tahun 2012 adalah sebanyak 40%. Oke, 2012. Nah, banyak siswanya pada grafiknya, pada diagramnya berapa? Untuk 2011. 160. 160 ya. Ini 13, ini 20. Oh, 150 kalau 2011. Ini 2012. 2007 10. Oh, 2012 kan? Iya, 160. Oke, 160. Nah, dengan jumlah persentase berapa? 40%. Oke, 40% dengan artian 40/100. Kita kalikan dengan 160. Oke, 160 ya, Soleha. Nah, 40 sama 100 sama-sama kita bagi berapa bisa? Bagi 20 ya. 40 bagi 20 berapa? 2. Oke, 100 bagi 20? 5. Nah, oke, 160 dibagi 5. 32. Oke, 32 dikali 2. 64. 64. Oke, kita peroleh untuk 2007 sebanyak 55%. Sebanyak 55 orang. Ya, kalau untuk yang 2012 sebanyak 64 orang. Nah, dengan yang persentasenya tadi 55% dan persentase sebesar 40%. Oke. Kita baca soal terakhir. Apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak 2012? Ini pertanyaannya ya. 2007 apakah besar dari 2012? Benar atau tidak? Salah ya. Karena 2007 totalnya berapa siswanya? 55. Sedangkan 2012 berapa? 64. Maka pertanyaannya, pernyataannya kita tarik kesimpulannya yang benarnya apa? 2007 siswanya lebih sedikit daripada 2012. Boleh. Berarti kesimpulannya adalah banyak siswa pada tahun 2007 lebih banyak lebih sedikit ya, lebih sedikit daripada siswa pada tahun 2012. Atau kalau kita masih memakai kata lebih besar atau lebih banyak, kita balikkan. Pada tahun 2012 lebih banyak siswanya dibandingkan pada tahun 2007. Bisa dipahami?
Bisa, Bu. Aman? Masih lanjut? Oke? Lanjut. Oke, dari situ kita lanjut. Bisa, Bu. Selanjutnya untuk data pada diagram lingkaran ya. Coba Lydia baca soalnya Lydia. Diagram lingkaran di samping menunjukkan file yang terdapat di dalam flash disk milik Reta yang berkapasitas 4 GB setara dengan 4000 MB. Flash disk tersebut diisi dengan file musik, foto, data buku ajar, dan data lainnya. Nah, oke, start dulu. Jadi untuk flash disk yang dipunya si Reta ya, berapa jumlah kapasitasnya? 4 GB. Ya, berarti flash disk Reta jumlahnya 4 GB yang setara dengan 4000 MB ya. Oke, silakan Put lanjutkan soalnya. Jika Reta ini menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik Reta masih mencukupi? Si Reta mau nambahin lagi nih 750 MB untuk giga apa mega? Mega. Mega untuk buku ajarnya. Berarti Reta ditambahnya lagi untuk buku ajar. Nah, kira-kira kemana mau kita masukkan? Yang kosong berapa persen di situ? 10%. Nah, 10%. Berarti yang kosong itu ada 10%. Berarti artinya 10 per 100 ya. Dikali dengan berapa jumlah kapasitas semuanya? 4000. Ya, 4000. Dia tadi dalam megabyte kan, buku ajarnya 750 MB ya. Oke, berarti 4000 megabyte. Nah, berapa besarnya nih? Ini 10 bagi 100, coret nolnya 1 ya, ini 0,1. Nah, 0,1 dikali 4000, coret nolnya 1, jadi 400 megabyte. Buku ajar tadi berapa yang mau dimasukkan? 750. 60 MB. Sementara yang tersisa kosongnya berapa? 400. Kira-kira masuk nggak dia buku ajar si Reta nih? Tidak. Enggak ya, nggak muat ya. Oke, maka kesimpulannya adalah apa? Yuk coba kesimpulannya bagaimana? Tapi kapasitas flash disk milik Reta tidak mencukupi untuk diisi buku ajar. Ya, bagus ya. Maka kapasitas flash disk milik Reta Tidak mencukupi untuk menambahkan menambahkan file data buku ajar baru. Oke. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Untuk penjelasan materi dari Ibu sudah cukup. Sekarang giliran Ananda lagi. Kita akan belajar kelompok. Nah, Ibu akan mengasih sebuah masalah. Nanti Ananda yang memecahkan masalah secara berkelompok. Diskusikan ya. Nah, setelah itu nanti presentasikan kerja kelompok. Namanya kerja kelompok berarti mengerjakannya bersama-sama. Iya, bersama-sama. Jangan sendiri-sendiri aja. Saya Puput disuruh kerjain sendiri. Dia nggak membantu. Jangan ya. Kerjakan bersama. Kemudian nanti presentasikan. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Duduk berkelompok. Rapatkannya. Oke, baik. Ibu ini ada lembar kerja. Nah, ini dikerjakan secara berkelompok ya. Baca petunjuknya. Ini untuk hari dan tanggalnya silakan diisikan. Kemudian kelasnya kita kasih 8 ya. Dan nama anggota kelompoknya silakan diisikan. Selanjutnya kerjakan lanjutan soal. Oke? Kalau misalnya ada yang tidak mengerti silakan bertanya. Tapi usahakan dulu untuk mencoba secara bersama-sama. Berkelompok ya. Oke, silakan ya.
Ini dibahas juga. Berarti Bu yang dicari berat badan ya? Iya, berat badannya. Untuk 2 kelas ya, boleh pilih 8A boleh, 8A, 8B, 8B, 8C, bebas. Dua, 38, Satu, 39, 4, 40, 2, 3, 4, 42, 2, 3, 44, 1, 2, 45, 1, 2, 46, 1, 2, 3. 47, 1, 48, 49, 1 juga. Oke, ini yang 8A ya? Dah. 24 orang. Oh iya, 24 orang ya. Pandai lagi. Buat dari mana nih? 37. Ya, 37. 1, 2, 38, 1, 37 berapa tadi? 2, 3 berapa lagi? 38, 1, 39 ada. 1, 2, 3, 40, 1, 2, 2, 3, 41 ada. enggak, 42, 1, 1, 2, 2, 2, 43 enggak ada. 3 enggak ada. Udah siap Ananda? Belum, Bu. Belum ya? Lagi Bu. Ya, 5 menit lagi ya. Oke Bu. 44, 1, 2, 3, 45, 1, 2, 2, 46, 1, 2, 3, 47, 1, 2, 46, 4, 48 enggak ada. 48 enggak ada, 49, 1. Udah. Dah. Oke, baiklah Ananda, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah bisa kita presentasikan? Bisa, Bu. Oke, silakan kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang menyajikan dan menganalisis hasil data sensus berat badan kelas 8A dan 8B. Dengan anggota kelompok Halimatus Sa'diyah, Saleha Putri Delima, dan Lydia. Data mentah yang kami peroleh akan kami sajikan ke dalam bentuk diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Baiklah, selanjutnya ini adalah hasil data sensus berat badan kelas 8A yang telah kami dapatkan. Nah, pada berat badan kelas 8A terdapat 24 orang. Yang pertama, berat badan 37 ada 2 orang. Berat badan 38 ada 1 orang.
berat badan 39 ada 4 orang, berat badan 40 ada 3 orang, berat badan 42 ada 3 orang, berat badan 44 ada 2 orang, berat badan 45 ada 2 orang, berat badan 46 ada 3 orang, berat badan 47 ada 2 orang, berat badan 48 1 orang, dan berat badan 49 1 orang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh dia. Selanjutnya dengan 8B yaitu 24 orang, berat badannya yaitu 37 2 orang, 38 1 orang, 39 3 orang, 40 3 orang, 42 2 orang, 44 3 orang, 45 2 orang, 46 4 orang, 47 2 orang, dan 49 1 orang. Baiklah, kami sekian dari kelompok kami. Bila kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kelompok 1. Juara 1 nih. Oke ya, untuk presentasi dari kelompok 1 sudah sesuai ya. Yang diambil sensus mengenai berat badan ya. Berarti untuk tinggi badan dan tempat tanggal lahir kelompok yang lain, oke. Untuk penyajian datanya, data mentahnya sudah oke dan akan disajikan ke dalam bentuk diagram baris dan diagram batang, kemudian diagram lingkaran. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Presentasinya luar biasa. Baiklah Nanda, presentasi kita sudah selesai. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing ya. Jangan ada yang meribut ya, rapi-rapi duduknya. Oke. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, dari awal tadi kita belajar sampai akhir ini, kira-kira apa yang Ananda dapat simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Saya Bu. Oke, silakan dia. Kita bisa membaca data, mengetahui bagaimana cara membaca data. Oke, membaca data ya. Tadi kita udah melihat bagaimana bentukan dari penyajian data ya. Kemudian dari data yang sudah disajikan kita bisa membacanya. Ya. Sehingga memperoleh informasi. Ya, Lydia? Menganalisis data, Bu. Oke, kita bisa menganalisis data dari sebuah diagram yang diketahui. Ada lagi? Bu, ya? Lalu kita menarik kesimpulan. Setelah kita membaca, kemudian kita analisis, kita bisa menarik kesimpulan dari sebuah data yang kita peroleh. Oke, keren semuanya Nanda. Alhamdulillah pembelajaran kita udah selesai dan Ibu harapkan pembelajaran ini jangan hilang di sini. Nyampe di rumah ulang lagi, pelajari lagi, jadi besok tidak lupa ya. Oke, baiklah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Dan jika ada Nanda yang rasanya ragu atau ada yang perlu ditanyakan, boleh ketemu Ibu untuk menanyakan pembelajaran. Oke, silakan disiapkan. Siap, gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ananda. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama. Bu duluan ya. Ya, Bu.